할 말이 많은데 정리가 잘 안 돼. 도와줘 SOS. Halo semuanya, kenal mulai Darmawan dari Fakultas Vokasi Prodi D3 Manajemen Perbankan Universitas Airlangga angkatan 2019. Di sini aku mau cerita tentang cita-citaku, terus kenapa aku milih Prodi Manajemen Perbankan, dan bagaimana cara mewujudkan cita-citaku itu. Dan di sini kenapa aku buat video ini buat menemuin tugas aplikasi komputer keuangan. Yang pertama itu kenapa bisa milih Prodi Manajemen Perbankan, karena ya aku cerita sedikit dulu. Waktu pertama kali setelah lulus UNES, setelah aku UNBK itu ada pendaftaran dari Sekolah Tinggi Teknik PLN STT PLN di Jakarta. Aku ikut tesnya aku ikut tes di wilayah Surabaya, dan di situ aku pilih 2 prodi, teknik sipil sama teknik mesin. Alhamdulillahnya waktu itu aku diterima di teknik sipil, tapi karena di Jakarta akhirnya orang tua aku nggak ngebolehin aku buat kuliah terlalu jauh. Setelah itu aku ikut PMDK. Di PMDK itu aku pilih di PEN sama di PPNS, tapi juga nggak diterima karena mungkin nilai rapot aku yang nggak terlalu bagus juga waktu itu. Terus aku juga ikut PMDK PN, PMDK yang jalur tes tulis. Yang di jalur tes tulis itu aku semuanya pilih di PENS. Ada 4 prodi, ya, di ilmu broadcasting dan komunikasi, lalu di 4 pembangkit sistem energi, sama 2-nya itu aku lupa, dan itu nggak diterima juga. Habis itu aku ikut SBMPTN 2 kali, di gelombang 1 sama gelombang kedua. Di nilai rata-rata aku itu gak terlalu tinggi, jadi aku pilih 2 universitas, di UNER sama di UINSA. Dua-duanya itu di prodi sastra Inggris. Di UNER aku gak keterima di pilihan pertama, tapi diterima di pilihan kedua, tapi gak aku ambil, sama juga alasannya karena akreditasinya masih B. Lalu aku diberitahu sama guru lesku juga sama temanku ada pendaftaran di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Ya udah, aku akhirnya daftar, aku penuhi semua dokumennya, terus tes tulis, akhirnya masuk di situ. Ya udah, akhirnya awalnya tuh aku pengen SBMPTN lagi di tahun ini, tapi karena udah banyak hal yang tak lewatin, terus juga biayanya juga nggak mencukupi, akhirnya aku cancel, nggak ikut SBMPTN lagi. Terus cita-cita aku ke depannya itu apa? Cita-cita aku itu sebenarnya aku setelah lulus D3 ini pengen lanjut di S1. Di S1-nya itu di perguruan tinggi negeri. Makanya aku mulai dari sekarang tuh udah cari tahu gimana prosedurnya setelah lulus D3 itu, alih jenis itu ke D4 atau bisa langsung S1. Karena kan di sekarang ini juga banyak pekerjaan yang kayak prioritasnya tuh lebih banyak di S1-nya gitu, walaupun di D3-nya juga ada sih, tapi aku lebih pengen mengembangkan ilmu aku lebih banyak lagi, karena aku rasa ilmu aku tuh masih kurang gitu, masih sedikit gitu. Terus juga aku setelah lulus S1 nanti atau lulus D4 tuh aku pengen ambil di S2 ya. Jadi selama S1 nanti itu aku pengen juga kerja, jadi kerja sama kuliah terus ambil S2. Terus gimana caranya aku mewujudkan cita-cita aku itu, yaitu dengan tadi aku mulai dari sekarang tuh kayak udah merencanakan kecil-kecil gitu, udah merencanakan dari awal kayak nanti tuh kayak kira-kira biayanya kalau mau lanjut di D4 atau S1 itu kayak berapa, terus kayak gimana cara pendaftarannya, prosedurnya apa aja yang dilengkapi,
Terus aku juga perbanyak informasi dari mungkin teman-teman aku yang lain. Terus kayak aku juga tanya-tanya ke kating lainnya. Terus kayak mungkin ke orang-orang yang udah berpengalaman, yang memang dulunya D3 terus lanjut ke D4. Habis itu juga perbanyak lagi, belajar lebih banyak lagi, perbanyak literasi dan juga perbanyak latihan soal. Oke, sekian untuk videoku. Makasih ya yang udah mau nonton. See you.